Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya di channel Nasrani Indonesia. Assalamualaikum, Shalom Alaikum, Assalamualaikum. Pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai satu ayat atau satu topik yang agak unik, karena membahas hanya satu ayat atau satu frasa ya mengenai neraka. Neraka itu sebenarnya kata lainnya adalah api kekal atau alam perapian ya. Neraka itu api kekal atau alam perapian. Nah, ini yang mau saya bahas ya. Kita akan cermati perkataan Yesus di dalam Aramaik, karena Yesus berbahasa Aramaik. Nah, karena Aramaik itu adalah bahasa yang serumpun dengan Ibrani dan Arab. Ternyata kata ini ya itu kognit satu sama lain ya. Sebenarnya Yesus di Matius 25 ayat 41 itu menyebutkan apa sih ya? Saya akan bacakan bahasa Indonesianya dulu, terjemahan LAI ya. Matius 25 saya ambil dari alkitab.sabda.org ya. Di sini isinya itu ya, judul perikopnya tentang penghakiman terakhir. Jadi memang hal yang masa depan yang belum terjadi ya, penghakiman. Tapi konsep tentang neraka itu ya, banyak meyakini kalau neraka itu sudah ada sekarang. Ya, jadi langsung aja lompat ke ayat 25, ayat ke-41, Matius 25. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah daripadaku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya ya. Ini adalah terjemahan LAI. Mereka menerjemahkan api yang kekal atau api kekal. Nah, karena Yesus berbahasa Aramaik, bukan bahasa Indonesia ya, mari kita lihat sebenarnya kata api kekal itu apa di dalam bahasa Aramaik ya. Oke, saya tarik ini ya. Yesus berbahasa Aramaik, bukan Yunani ya, bukan juga Ibrani pada saat mengajar. Jadi pada saat dia bicara tentang api, bahasa Aramaiknya adalah nurra ya. Nurra ya. Lalu pada saat dia bicara tentang kekal ya, sebenarnya dia menyebut kata alam, the alam. Jadi nurra dalam ya. The alam itu punya beragam arti. Ada alam, dunia, lama, dan kekal. Jadi sebenarnya ya, Yesus ini ingin membicarakan neraka itu api yang kekal atau alam yang berapi gitu. Nah, mari kita lihat di dalam bahasa Ibrani ya, karena tadi saya bilang kalau bahasa Aramaik, Ibrani dan Arab itu kognit ya, serumpun ya. Ada kata-katanya yang kognit, yaitu yang bunyinya, pelafalannya itu sama, artinya itu sama ya. Kita lihat ya di dalam bahasa Ibrani. Oke, ini dia ya. Bahasa Ibrani ya, saya ambil dari website thegc.com/judaism/Jewish-words ya. Kata yang dicari adalah olam. Nah, kata alam di dalam Aramaik, di dalam Ibraninya tuh olam ya. Olam has a diverse set of meanings including world, existence, lifetime, and eternity. Ya, jadi
ada dunia atau alam, keberadaan, ya, lifetime ini waktu kehidupan, dan kekal. Ya, jadi sama seperti di catatan saya ini, ya, alam, dunia, lama, lalu ada juga di sini lifetime, ya, atau keberadaan, existence, ya. Saya tambahkan di sini di dalam Ibrani. Nah, di dalam Aramaik sendiri, ya, saya referensikan rekan-rekan itu selalu membaca Peshitta. Peshitta adalah kitab Perjanjian Baru dalam bahasa Aramaik yang sekarang berkembang menjadi bahasa Syriak. Ya, jadi kunonya Syriak adalah Aramaik, ya. Nah, websitenya adalah dukrana.com seperti biasa. Oke, kita ambil Matius 25 di sini, ya. Kita lihat, cek di Kodeks Taberus, Kodeks Aramaiknya, lalu terjemahan George Lamsa ke dalam bahasa Inggris. Lalu kita cek 25 ayat 41, maka kita akan temukan 25:41. Nah, ini dia. Ini adalah huruf Syriak. Ya, huruf Syriak juga sudah banyak, ya, yang ada di layar ini. Aksara Sedra namanya. Oke. Nah, saya sendiri tidak berkompeten di dalam bahasa Aramaik dan Syriak, jadi saya membaca terjemahannya ke dalam bahasa Inggris, lalu saya baca kata per kata artinya di dalam bahasa Inggris, gitu. Jadi di website ini kita ditolong juga untuk melihat arti dari setiap kata di dalam bahasa Syriak ini, gitu ya. Nah, kalau si George Lamsa sendiri, ya, menerjemahkan menjadi everlasting fire atau api yang kekal, sama seperti LHI, ya. Nah, kalau kita lihat, ya, di sini, ya, kata per kata, kalau saya klik ini akan muncul ini, ya, grammatical analysis, ya, ada artinya, kategori, lalu akar kata, vokalisasinya seperti apa. Kita lihat di sini, ya, kata api, lalu kata kekal. Nah, kata kekal di dalam bahasa Aramaik saat itu hanya ada satu kata, tapi sekarang mewakili 3 kata. Sama seperti di dalam bahasa Ibrani, ya. Ada age atau rentang waktu yang lama, kekal, dan juga word, dunia atau alam, ya. Nah, katanya kalau kita klik di sini, muncul di sini adalah the alam, gitu ya. Alam, ya. Ini bentuk aksaranya Sedra, ya. Artinya adalah age, eternity, word. Oke. Ini bahasa Syriak. Jadi bisa dibilang kalau Syriak ini evolusi dari Aramaik, gitu ya. Jadi sangat mendekati Aramaik, bahasa yang memang diucapkan oleh Yesus dan para rabi di abad 1. Oke. Nah, bagaimana dengan bahasa Arab? Di dalam bahasa Arab, kita lihat, saya ambil di Wikipedia sini, ya. Alam, ya, alam is a masculine name derived from several ancient languages, including Arabic. Jadi kata alam ini tuh diserap dari berbagai bahasa kuno, ya, termasuk di dalam bahasa Arab. Alam ini itu artinya world atau universe, ya, artinya dunia atau alam, gitu ya. Di sini juga ada dari Hebrew, ya, dari Ibrani, ya, sama, ya, artinya word juga, ya, gitu. Lalu ada juga alam, ada nggak? Nah, ini dia, imuslim.name. Jadi kalau mencari nama-nama anak, bayi, laki-laki, perempuan di dalam bahasa Arab bisa berkunjung ke website ini, ya. Arti nama alam
di dalam bahasa Arab ya adalah word. Oke. Jadi memang seperti saya bilang ini cognate ya. Karena bahasa Indonesia pun ada kata-kata yang memang mirip. Olam di dalam bahasa Ibrani, di dalam bahasa Aramaik, alam ya. Di dalam bahasa Arabiknya alam. Nah, karena bahasa Indonesia ini bahasa yang menyerap banyak kosakata dari Arab, makanya kata alam ini juga kita pakai gitu ya. Alam adalah alam, universe ya. Alam di dalam bahasa Indonesia. Coba kita lihat di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Ya, saya selalu rekomendasi. Iya. Pakailah KBBI pada saat kita itu menjadi penerjemah ya. Jangan membuat kamus sendiri ya. Lalu istilahnya meyakini kalau terjemahan kita dengan pemikiran kita, dengan kamus kita sendiri itu berarti sudah mewakili bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau tidak sesuai dengan KBBI, tidak bisa dibilang bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Nah, kata alam ya, ini alam kbbi.web.id ya. Artinya itu ada beragam juga. Yang pertama, segala yang ada di langit dan di bumi. Yang kedua, lingkungan kehidupan. Ketiga, segala sesuatu yang termasuk dalam satu lingkungan. Keempat, segala daya dan seakan-akan mengatur segala sesuatu yang ada di dunia ini. Yang kelima, yang bukan buatan manusia. Alam bukan buatan manusia ya. Keenam, dunia, semesta. Ya kan? 7, kerajaan, daerah, negeri. Ya, jadi di dalam bahasa Indonesia yang kosakatanya menyerap bahasa Arab, ya, kata alam ini sebenarnya hampir setiap hari kita sebut ya, alam, gitu ya. Istilahnya umum lah kata ini ya, dan artinya adalah di sini dunia, semesta, gitu ya. Oke, jadi kembali lagi, ya, pada saat Yesus bicara tentang nur ada alam, ya, itu artinya api. Lalu ada beragam arti dari kata alam. Alam, dunia, lama, kekal, lifetime, keberadaan. Ya. Bagaimana dengan naskah Yunaninya? Ya. Kalau saudara-saudara menonton video saya ya di channel Nasrani Indonesia, salah satunya itu mengupas tentang kitab Injil Matius ditulis awal di dalam bahasa Aramaik. Itu bukan lagi debatable ya. Gereja-gereja rasuli atau gereja-gereja yang sudah ada di abad 1 lestari sampai sekarang itu mengakuinya. Roma Katolik yang mengakuinya, Kristen Ortodok juga mengakuinya. Kenapa? Karena bapak-bapak gereja di awal termasuk Origen ya, father dari Alexandria ya, yang hidup di abad kedua, itu juga menyatakan kalau si Matius ini orang Yahudi menulis suratnya kepada orang-orang Yahudi. Bayangkan ini orang Yahudi menulis surat ke orang Yahudi gitu ya, ditulis dengan bahasanya, dengan dialeknya. Jadi memang ini adalah ditulis awal di dalam bahasa Aramaik gitu ya. Jadi tidak debatable lagi ya. Namun demikian saya coba kasih atau bukakan ya di dalam Injil Matius bahasa Yunani itu seperti apa sih. Nah, ini saya buka di biblehub.com, Matius 25 ayat 41 ya. NASB leksikon ada terjemahan kata perkataannya di dalam bahasa Yunani. Di sini dijelaskan ya, kata kekal itu
aionion di dalam bahasa Yunani, ya, artinya age long, eternal. Jadi tidak ada kata dunianya, ya. Age long itu artinya lama, eternal itu adalah artinya kekal, ya. Antara lama dan kekal dulu itu satu kata di dalam bahasa Yunani, ya. Nah, kata dunia di sini atau kata alam, ya, tidak ada di dalam bahasa Yunani ini, ya. Jadi saya sebenarnya tidak rekomendasikan pada saat kita mempelajari bahasa Yesus atau kalimat-kalimat yang Yesus ucapkan, kita bacanya itu kodeks Yunani, ya. Hasilnya itu bisa bias, ya, walaupun sedikit tapi itu bisa jadi bias gitu, ya. Saya selalu rekomendasikan kepada para pembaca, rekan-rekan, ya, atau penonton di sini, silakan mengakses, ya, kitab Peshitta online, ya. Saya baca lagi, ya, ininya, linknya itu dukrana.com/Peshitta, atau cari aja di Google, ya, Peshitta online. Kalau saya cari ini Peshitta online, klik, ya. Nah, dukrana.com itu yang pertama, ya, Peshitta New Testament, Perjanjian Baru Peshitta. Nah, buka aja, nanti muncul seperti ini, ya. Ada berbagai tools, kodeks-kodeks Aramaik, ya, terjemahan-terjemahan. Lalu search aja ayat mana yang mau dicari. Terutama perkataan Yesus, saya sarankan untuk mempelajari bahasa Aramaik atau bahasa Syriak dari website sini, supaya artinya itu mendekati, ya. Kembali lagi ke topik nih kita nih sekarang, ya. Yesus berbahasa Aramaik, bukan Yunani, bukan Ibrani juga. Dia berbicara Nurra da alam. Nah, di dalam konteks konteks budaya bangsa Yahudi, yang namanya neraka, ya, atau Gehinom, itu dulunya adalah suatu lokasi lembah di mana memang jadi tempat pembuangan sampah. Tapi kalau sekarang pergi ke sana itu jadi taman, ya. Jadi udah berubah gitu, ya, tempat wisata. Neraka jadi tempat wisata. Itu adanya di mana? Di sana, di Israel. Tapi dulunya ini tempat pembuangan sampah, ya, jadi lokasi, ya, di mana orang kalau disebut Gehinom, mereka akan punya asumsi, wah, tempat panas, tempat pembakaran, ya, tempat orang membuang sesuatu yang tidak terpakai, ya, lalu dilupakan untuk hangus terbakar, gitu, ya. Nah, bayangan orang yang mendengar perkataan Yesus Nurra da alam itu adalah lembah yang tempat bakar-bakar sampah, ya. Itu konteksnya, gitu, ya. Di dalam bangsa Yahudi tidak mengenal istilah yang namanya neraka itu kekal. Sekali lagi, ya, di dalam ajaran bangsa Yahudi tidak mengenal istilahnya ada suatu alam yang namanya neraka atau Gehinom itu menjadi tempat penyiksaan yang kekal. Itu tidak ada di dalam ajaran Yahudi. Yesus itu Yahudi atau bukan? Yesus adalah rabi Yahudi. Yesus itu bukan imam Yunani, ya. Kalau kita belajar konteks budaya budaya Yunani atau Romawi, memang ada kata untuk menerjemahkan Gehinom, yaitu Tartarus. Nah, Tartarus ini memang alam penyiksaan kekal, ya. Tapi sekali lagi, konteksnya pada saat kita belajar tentang perkataan Yesus, kita belajar budaya Yahudi, bukan budaya Yunani Romawi, ya. Jadi hilangkan paradigma tentang Tartarus, ya.
kita pakai kosakata atau budaya di dalam ajaran Yesus gitu ya. Jadi sebenarnya terjemahan yang paling pas untuk Matius 25 ayat 41 ya. Kembali lagi ke sini. 25:41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyala dari hadapanku. Hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam alam berapi atau alam perapian yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Gitu ya. Jadi ini adalah terjemahan yang paling pas ya setelah kita menganalisa ya kata alam di dalam bahasa Aramaik, di dalam bahasa Ibrani, di dalam bahasa Arab. Ya, kemudian bahasa Arab itu kita serap juga menjadi alam. Kita sudah tahu kalau kita bicara alam perapian ya, kita akan berimajinasi ya suatu dunia yang panas ya, yang membara karena api. Begitu. Ya. Oh ya, satu lagi yang saya mau share adalah pada saat Yesus berbicara mengajar, dia banyak mengajar dengan perumpamaan ya, supaya orang-orang biasa, orang-orang sederhana yang mendengar pengajarannya itu bisa memahami gitu ya. Jadi pada saat dia ngomong nurah dalam ya, orang akan berpikir orang-orang jahat itu akan berada di satu alam seperti tempat pembuangan sampah gitu ya, yang berapi-api. Jadi itu hanyalah kiasan sebenarnya. Jadi di alam Gehinom, di alam neraka yang sebenarnya bukan merupakan tempat fisik ya, tapi ada di alam roh atau alam metafisik. Api di sana bukan seperti api yang di sini. Ya, intinya Yesus mau bilang jangan jadi orang jahat. Kalau jadi orang jahat, kamu akan masuk ke dalam alam yang tidak membuat kamu nyaman, yang membuat kamu tersiksa. Itu yang ingin Yesus ajarkan. Jadilah orang baik. Kalau jadi orang baik, kamu akan pergi ke Firdaus. Nah, itu aja yang mau saya share pada kesempatan kali ini. Semoga rekan-rekan bisa mendapatkan pemahaman yang baru ya, dan ajaran Church of the East, ajaran gereja Asiria yang menulis Peshitta ini merupakan ajaran universal, dan mereka sendiri tidak meyakini kalau neraka yang ada di dalam alam roh itu sifatnya kekal ya, sebagai tempat penyiksaan. Mereka tidak meyakini ini. Jadi mereka hanya meyakini kalau neraka ini adalah tempat yang tidak nyaman, yang berisi dengan roh-roh yang jahat, bukan roh yang baik ya. Tapi suatu waktu roh jahat ini akan keluar karena sudah dipulihkan ya. Itulah ajaran universalism. Jadi ujung-ujungnya suatu saat ya, semua orang, semua jiwa itu akan dipulihkan ya. Ajaran universalism ini tidak mengajarkan sekarang kita jadi orang jahat aja, karena cepat atau lambat kita juga akan masuk ke dalam surga gitu. Tidak seperti itu ya. Tetap aja ada tabur tuai. Apa yang kamu tabur itu akan kamu tuai. Jadi ya, istilahnya dalam tanda kutip penyiksaan di dalam Gehinom, di dalam alam perapian itu juga ya akan membuat kita itu menderita kalau di dalam dunia ini ya kita itu tidak menjadi orang yang baik. Begitu ya. Kalau saudara-saudara juga belajar ke dalam
ajaran Judaism yang lebih detail, lebih dalam ya. Mereka bukan hanya mengajarkan tentang ajaran universalism ya, tapi juga mereka mengajarkan ajaran reinkarnasi. Jadi ya, jangan heran kalau yang namanya neraka atau Gehinom dalam ajaran mereka, khususnya di dalam ajaran Kabalah, ini roh jahat, ini masuk lalu seperti dicuci di dalam mesin cuci. Pada saat sudah lumayan bersih ya, tentunya semakin kotor semakin lama dia dikucek-kucek di dalamnya gitu ya. Jadi menderita di dalamnya. Nah, begitu keluar akan reinkarnasi kembali. Itu ajaran di dalam Judaism ya. Sekali lagi, inilah yang bisa saya share ya tentang nur dalam yang Yesus katakan ya. Kalau ini mungkin baru ya atau terkesan asing ya bagi rekan-rekan ya, biarlah ini menjadi suatu pandangan yang berbeda ya, sebagai tambahan wawasan bagi rekan-rekan ya. Jadi saya tidak memaksakan ajaran ini untuk diterima oleh siapapun ya. Kalau saudara-saudara meyakini tetap neraka adalah api yang kekal ya, sesuai dengan terjemahan di dalam konteks Yunani ya, padahal Yunani juga ada dua ya tadi ya, api yang lama dan api yang kekal. Nah, penerjemahnya itu memilih kebanyakan api yang kekal gitu ya. Jadi kalau berbeda pandangan, saya yakini ya kita harus saling hormati, tidak perlu yang berbeda ini harus selalu disamakan. Baik, itu aja dari saya undur diri. Assalamualaikum, shalom aleihim, assalamualaikum.